Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julia Rizky. Di sini kita akan menjelaskan perhitungan metode amplop untuk struktur beton ya guys. Nah, apa sih metode amplop itu sendiri? Itu adalah metode perhitungan di mana kita memukul semua kemungkinan gaya yang bekerja pada struktur. Jadi bukan dihitung satu-satu, tapi semua kombinasi beban dimasukkan ke software, lalu hasilnya akan diambil yang paling besarnya gitu. Lalu metode ini dipilih karena lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan standar SNI. Nah, kemudian, kita ini ada contoh ini ya, bangunan yang akan dihitung. Nah, kita lihat ini ada data teknisnya ya, kayak gini. Nah, terus setelah itu di bagian sini ini tuh model strukturnya ya, ini yang udah kita buat di CAD masing-masing, dan ini udah disesuaikan sama si per kasusnya kayak gini nih. Kayak gini kasus 3 nanti. Nah, apa sih kasus-kasus ini tuh? Ini tuh kayak gini guys. Nah, jadi sebelum kita bikin kayak tadi, kita tuh harus paham bahwa si momen plat persegi ini rata di kondisi tumpuan bebas dan menerus atau terjepit elastis. Nah, sini ada kasus pertama, yaitu adanya sisi sebelah sini tuh LX dan sisi sebelah sini tuh LY. Nah, di kasus pertama ini nggak ada yang terjepit atau bisa disebut tumpuan bebas. Nah, terus yang ini ada di segala sisi, kemudian yang kasus ketiga seperti ini, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini tuh semuanya tuh dihitung ya satu-satu, dari misalkan yang tadi kan ada A1, A2, A3, dan nih di sini ada seterusnya nih, ada banyak gitu ya, selantai gitu ya. Nah, si step section ini tuh ada yang beda kasusnya dan ada juga yang sama. Kayak misalkan kalau sama ya namanya A1, A2 gitu. Kalau beda gitu, bisa di B atau terserah kalian mau dinamain sectionnya apa. Nah, kalau yang si A1 ini tuh masuknya ke section kasus 3, karena yang kejepit itu daerah sebelah sini dan sebelah sini gitu ya. Nah, sini sebenarnya sama aja semua si kasusnya tuh. Cuma yang bikin beda tuh di perbandingan antara L-nya dan LX-nya. Dan itu bisa kita ambil dari si table ini guys. Gitu. Misalkan si plat lantai A1 ini memiliki FC-nya tuh 25 dan 400 MPa-nya. Kemudian LX-nya itu 3,6 dan LY-nya 7. Nah, di sini ini udah ada si perhitungannya. Kayak gini nih rumus-rumusnya, dan seterusnya ini langsung bisa keganti, dan lendutan totalnya segini dan sifatnya memenuhi syarat. Jadi aman untuk dipakai. Nah, untuk kesimpulannya tuh si A1 ini bisa kita ganti si ininya menyesuaikan si bentang si LX dan LY-nya mengikuti ukuran yang kalian pakai gitu ya. Nah, terus di sini ada keterangan kalau misalkan dia nggak oke gitu, kalian harus cari opsi pertama tuh jika tidak Anda harus mengubah dimensinya. Nah, dimensinya tuh ini ya guys,
si ukuran si LX dan ini lebar atau tebal platnya. Kemudian analisa dengan penulangan plat 2 arah atau diganti menjadi plat 2 arah gitu teman-teman. Nah, itu secara singkatnya. Kalau misalkan kalian pengen gimana sih cara menghitungnya, kalau misalkan disuruh dijabarin gitu ya. Nah, ini tuh ada yang pertama tuh kita harus yang pasti datanya dulu ya. Kalian kayak data materialnya apa dan memakai satuan SNI apa gitu. Jadi kalian harus tentuin dulu, harus sesuai dengan SNI gitu. Nah, kita pakai yang segini. Nah, kita masuk ke perhitungan yang pertama itu dimensi beton, yaitu penentuan tebal plat yang akan pemeriksaan tebal plat berdasarkan syarat lanjutan. Nah, dimensi balok yang direncanakan adalah 20/35, teman-teman. Nah, ini kita udah masukkannya sesuai angka kita, dan yang ketemu itu si H-nya ini harus kurang dari 11.259 mm. Nah, yang kita itu adalah 150, jadi aman. Nah, selanjutnya, karena diketahui nih tebal plat 150, untuk selanjutnya dapat dicari tebal plat efektif masing-masing DX dan DY-nya. Jika kita rencanakan dengan pemakaian tulangan diameter 10, misalkan DX-nya itu 126 mm dan si DY-nya itu 118 mm. Nah, untuk perencanaan tulangan selanjutnya dapat diketahui nilai-nilai rasio tulangan maksimum dan minimum sebagai berikut. Nah, lanjut nih, kita bakal ngitung si pembebanannya atau atas dimensi tulangannya. Pertama dari beban hidupnya, terus beban-beban yang ada lah pokoknya. Nah, total beban matinya itu untuk beban mati itu sendiri yaitu 4.700 kN per meter persegi. Nah, untuk kombinasi pembebanannya nih, itu ada, kita pakai sebenarnya satu aja juga nggak apa-apa, cuman ini kita pakai yang 12, bisa lebih dari satu, tapi di sini aku pakai cuman satu kombinasi, yaitu yang 1,2 WD plus 1,6 WL-nya. Nah, hasilnya itu ada 13,304 kN per meter persegi. Nah, habis itu kita cari untuk cek persyaratan geser, kita pakai data yang tadi, kita masukkan dan kita hitung, dan ketemulah si FC-nya itu 62 kN. Nah, si FC-nya juga tidak boleh lebih kecil, harus lebih besar dari FU, yaitu 6.981 kN. Nah, jadi ini simpulnya tidak perlu penulangan geser. Nah, ini yang tadi ya, pemodelan struktur. Ini tuh ada beberapa kasus, itu sebenarnya ada 6 kasus, tapi yang ke-6 tuh dibagi jadi 2, ada 6A dan 6B. Nah, bedanya itu kalau 6A yang ini itu si tulangannya tuh ada di sini, sini, dan sini. Ya. Terus yang ini tuh ada di sini, sini guys. Ini juga 6B. Nah, tadi. Nah, lanjut. Kita akan bahas si kasus 3 yang A1 nih. Yang disitu kan kita langsung masukin aja tuh si perbandingan yang tadi ada di kolom ini. Perbandingan yang si A1-nya. Kita langsung aja ini. Yang kasus 3 berarti itu 1, 2, 3. Yang ini guys, kita akan menghitung pakai ini, menurut ini.
kita masuk ke sini lagi. Oke, nah kan udah menyesuaikan dengan tabel tadi. Kemudian kita lanjut langsung ke perhitungan tulangannya. Nah, plat tipe A ini daerah lapangan LX-nya segini yang tadi sudah dihitung. Kemudian kita masuk ke rho min dan rho perlunya itu segini ya, dapatnya 0,0024 dan luas tulangan perlunya itu segini guys, 335,1 mm persegi. Kemudian untuk kontrol penulangan platnya itu segini. Lalu kontrol kekuatan platnya segini, dan kemudian si MU-nya ketemu si MN-nya ini harus lebih besar dari MU-nya ya, yang tadi. Dan ini dikategorikan aman untuk si A1. Nah, untuk si daerah L-nya ini, nah itu datanya sesuai dengan lampiran 1 tadi. Si D-nya itu segini. Kemudian ininya juga sudah sesuai hitungan tadi. Kalian bisa ikutin aja sih rumus dan tahap-tahapnya gitu ya guys ya. Nah, kemudian kita akan menghitung daerah tumpuan atau TX. Ini juga sama memakai data yang telah dihitung tadi, D-nya, rho min-nya, rho max-nya, dan MU dari si LX, karena ini TX ya. Kemudian yang si TY-nya juga menyesuaikan si L-nya. Ketemulah si MN-nya, dan ternyata oke dan oke juga gitu. Intinya jangan kurang dari MU. MU ya. Nah, untuk daerahan TIX-nya itu sama. Kemudian kita menyesuaikan aja datanya menurut sesuai dengan data kalian ya. Ini untuk bayangan si penulangan bagi sebagai kepraktisan digunakan di meter 8-250. Kayak gini. Ini yang si T-nya, SLY-nya, kemudian ini si sisi LX, LY, segini saja jarak ini ya guys. Nah, ininya seperti itu. Sini juga kalian jangan lupa untuk dibikin dulu kayak buat penggambaran aja gitu di CAD atau di Civil 3D ya. Dan karena kita udah ada si Excel-nya, jadi kita bisa langsung masukin sesuai data yang kita mau gitu. Analisis apa yang mau kita cari gitu, yang mau kita hitung, menyesuaikan dengan si tabel plat kasus ini. Nah, guys, berdasar perhitungan metode amplop beton tadi kan sudah sesuai SMI dan dapat disimpulkan bahwa ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu keamanan, efisiensi desain, dan kesesuaian standar. Nah, untuk keamanan itu mengambil nilai gaya dalam terbesar dari seluruh kombinasi pembebanan yang ada. Struktur yang dirancang
Struktur yang dirancang itu harus mampu menahan kondisi kritis terburuk yang mungkin terjadi selama umur layan bangunannya. Kemudian untuk efisiensi desain ini, metode amplop menghasilkan kebutuhan tulangan minimum yang masih memenuhi batas aman, ya, sehingga desain tidak under design gitu, sekaligus untuk menghindari over design yang memboroskan pembiayaan kayak gitu. Dan untuk kesesuaian standar itu sangat wajib karena seluruh hasil perhitungan telah agar sesuai dengan persyaratan kekuatan, duktilitas, dan batasan tulangan yang harus dipakai, minimum dan maksimumnya yang telah ditetapkan oleh SMI gitu. Nah, dengan demikian kayak gitu ya, dengan tadi lah untuk ketiga poin itu, metode amplop beton ini terbukti praktis, cepat, dan bisa gitu digunakan untuk memastikan struktur beton yang dirancang aman, kuat, dan andal sesuai dengan fungsi bangunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.